Bukan masalah wasit ya. Bukan kali wasit. ini wasitnya oke lah. Kali ini wasitnya sangat oke. Yes. Sedikit banyak adalah faktor psikologi karena sebelumnya kan dirampok tuh. Ini kenapa Shin Taeyong melakukan begitu banyak perubahan yang sebetulnya tidak perlu sebegini banyak. Mungkin Shin Taeyong ingin melakukan rotasi lagi untuk mengejutkan China. Tapi apakah timnas kita bisa bermain rapi atau enggak? Nah, ini masih tanda tanya. Halo Soccer People, kita jumpa lagi dalam Soccer Lover di mana kita selalu menyajikan rangkaian informasi dari dalam maupun luar lapangan hijau, baik yang dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Dan kali ini kita akan membahas yang masih hangat banget yang tersaji di tanggal 15 Oktober di Qingdao, China ya, apalagi kalau bukan laga pertemuan antara China dengan Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 yang bikin kita semua galau karena Indonesia harus mengakui China dengan kekalahan 1-2 atau China unggul 2-1 pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan untuk mengulasnya lebih dalam saya sudah ditemani oleh sahabat saya yang udah lama gak ketemu nih. Giliran galau kita ketemu ya. Itu. Bung Winder, apa kabar Bung? Baik Cilau, sudah lama ya? Sudah berapa tahun? Itulah, gak nyampe tahunan. Tapi kalau galau kita harus bareng. Nah itu. Jadi opening juga udah semangatnya tuh udah ya masih berasa lah ya. Beda kan? ya? Masih beda, masih kayak hah? Gitu. Karena apa Bung? Iya. Karena kita tahu bagaimana ini sebuah laga Iya. yang satu kalau di atas kertas ataupun secara harapan banyak orang kalau dilihat dari performa laga-laga sebelumnya ini fix banyak banget yang yakin menang kita tadi malam. Iya. Harusnya ya. Tapi gimana Anda melihat performa Indonesia tadi malam? Mungkin saya satu-satunya yang mengatakan di platform saya dan juga di platform lain bahwa pertandingan semalam itu persentasenya 50-50. Artinya nggak mutlak Indonesia itu akan bisa meraih kemenangan secara mudah ya atas China. Walaupun kalau kita lihat track record seperti yang tadi Sheila katakan bahwa Indonesia belum terkalahkan. Meskipun 3 pertandingan draw, tapi belum kalah. China kan 3 kali kalah. Iya. Kemasukan banyak gol. Tapi kita mainnya tuh di China, di kandang China. Tim yang bermain di kandang sendiri tentu akan unggul secara faktor non teknis. Betul, setuju ya. Bukan artinya wasit, enggak. Ya, artinya dari segi dukungan dari penonton. Bukan masalah wasit ya. Bukan Kali wasit. ini wasitnya oke lah. Kali ini wasitnya sangat oke. Yes. Ya, artinya wasit sangat oke. 9 menit lewat beberapa detik dia prit. Ya, tapi kita gak usah bahas panjang lah. Kita gak ya usah bahas wasit kita kan kali sudah ini. gak perlu ingat lagi kejadian Betul. itu. Ya, jadi main di kandang sendiri tentu tim tersebut akan didukung oleh penonton mereka. Mereka sudah mengetahui kondisi lapangan seperti apa. Ya, cuaca juga mereka tentu akan bisa lebih cepat beradaptasi ya, gak ada masalah. Para pemain kita datang dari Bahrain ke China memang sampai lebih awal. Tapi kan ada faktor cuaca, ada faktor kelelahan. Sedikit banyak adalah faktor psikologi karena sebelumnya kan dirampok tuh. Kemenangan timnas di Bahrain kan sedikit banyak ada. Oke, anggap aja para pemain telah melupakan hasil imbang di Bahrain ya. Mereka move on, mereka ingin fokus di pertandingan ini. Tapi kan kalau kita lihat yang terjadi di atas lapangan, fokusnya gak seperti biasanya. Benar, itu aku setuju banget. Karena kalau kita lihat, kita kemarin baru aja di episode berikutnya gitu ya, saya berbincang dengan Bu Akmal gitu. Saya bangga banget kalau kita setuju Indonesia sekarang sudah dilabeli dalam tanda kutip tim yang memiliki pertahanan yang kuat. Oke. Yang solid. Yang pada laga kemarin itu nampaknya kok nggak seperti biasanya. Yes. Kemudian di tengah pun, ini nggak tahu ya Soccer People kan kita semua nonton bareng-bareng, setiap orang punya penilaian masing-masing. Saya mohon izin kalau saya melihatnya ini kayak bentar. Kok kayak agak beda ya gitu, kayak nggak nyetel gitu bahasanya Bung. Iya, sebetulnya kalau kita lihat timnas main semalam itu kan kelihatan berantakan ya. Tadi aku perhalus tuh. Artinya berantakan apa? Berantakan itu pada saat kita melihat para pemain kita tidak bisa bekerja sama secara baik ya untuk durasi 90 menit lebih itu. I have to agree. Jadi permainan timnas di babak pertama dengan di babak kedua itu berbeda. Memang di babak pertama terlihat para pemain kita lebih banyak menguasai bola, berani bermain menyerang tapi sulit create chances. Cuma 2 peluang yang berbahaya. Babak kedua para pemain kita lebih tinggi lagi temponya tapi hanya juga bisa menciptakan 2 peluang. Artinya memang secara teamwork gak bagus.
Ya, yang pertama babak pertama fokusnya nggak begitu baik di pertahanan sehingga kemasukan 2 gol. Di babak kedua meskipun sudah mendominasi jalannya pertandingan, ball possession lebih dari 70%, main di kandang tim lawan, tapi mau creating chances saja sulit. Artinya berantakan itu ya agak nyetel. Ya, terlihat para pemain lebih memaksakan untuk cepat memberikan bola atau mengandalkan skill individu mereka pada saat mereka sebetulnya masih berada di ruang sendiri. Tapi pada saat sudah berada di ruang pertahanan China, ada keterlambatan dalam mengambil keputusan dan ada juga kebingungan. Betul, setuju. Di antara para pemain, ada yang terlalu lama memberikan umpan, ada yang terlalu cepat memberikan umpan, ada yang ragu-ragu mau pakai skill individu atau enggak, ada yang melepaskan shooting pada posisi yang sebetulnya belum ideal. Jadi memang ini semua ini tampak tidak sinergi atau tidak berjalan sesuai taktik. Karena ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Shin Tae-yong di starting lineup. Iya, nah ini tuh terkait dengan hal itu juga memang kita harus terus mendukung timnas mungkin ke depannya lebih baik lagi. Tapi pada laga kemarin itu banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya kekalahan kita tercipta ini karena blunder-blunder yang diciptakan oleh permainan kita sendiri, Bung Binder. Ya, yang gol pertama itu ya, di menit 21 ya. Iya betul, saya sendiri tidak menyangka itu. Sebetulnya kan bagi seorang pemain akan lebih bijak dia buang aja itu bola. Ya kan, tapi dia ternyata dia menunggu bola itu keluar dari permainan. Tapi pemain China itu kan pintar banget, dia ambil itu momen dia memberikan bola ke tengah dan ternyata di sana nggak ada yang nutup pemain China lainnya yang bisa mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Nah artinya pada saat para pemain nggak kompak, ada beberapa perubahan di starting lineup. Nah hal-hal seperti ini ya tinggal menunggu waktu saja terjadi. Maka itu pada saat koordinasinya di lini pertahanan nggak jalan ya, ini salah satu hal yang bisa saja nanti tercipta dan menguntungkan bagi para pemain tim lawan. Maka itu yang selalu saya katakan, kalaupun Shin Tae-yong ingin melakukan rotasi, ya mungkin 1 atau 2 pemain, itu pun pada saat ada pemain lain yang nggak bisa main itu masih wajar. Tapi kalau perubahan di starting lineup itu sampai 3 atau 4 pemain atau mungkin 5 pemain di sebuah pertandingan resmi yang sebetulnya timnas kita punya peluang untuk meraih kemenangan, bukan cuma poin, untuk meraih kemenangan pada saat kondisi dari tim tamu itu lagi down, tim lawan lagi down, karena China kan baru 3 kali kalah. Kenapa begitu banyak perubahan di starting lineup yang membuat permainan dari timnas kita, sorry saya perlu ulangi, berantakan. Ini yang tadi Bung Binder omongin sejalan dengan komentar-komentar para netizen yang sekarang bermunculan di sosial media ya Bung ya. Bagaimana mereka mengkritik Shin Tae-yong dan menganggap ST ini terlalu sering merotasi pemain. Tapi kan sebenarnya mungkin aja bahwa dia tuh merupakan strategi yang dia buat menghadapi lawan yang berbeda. Tapi tadi sudah dibahas sama Bung Binder, setuju juga sih saya. Kalau misalkan memang sebenarnya kalau nggak butuh-butuh amat bahasanya gitu ya. Kalau nggak butuh-butuh amat. Dan kalau sudah nyetel kenapa terlalu sering itu kan Bung? Oke, saya jelaskan ya. Sebetulnya bagi seorang pelatih wajar saja dia melakukan rotasi di lineup. Seperti yang tadi saya katakan dan baru saja Sheila katakan, kan jika dibutuhkan boleh melakukan rotasi. Contoh, Asnawi dimainkan di sebelah kanan karena nggak ada pilihan lain. Jadi mau tidak mau Asnawi dimainkan. Yang saya bingung kenapa Witan yang dipilih di depan. Karena sebelumnya Malik Rizaldi itu mainnya bagus banget. Oke lah, ada pertimbangannya sendiri dari Shin Tae-yong. Kan dia yang lebih tahu lah ya apa kondisi dari Malik Rizaldi sehingga dipilih Witan. Kemudian satu lagi saya bingung kenapa Rizky Ridho nggak dimainin dari awal. Karena Rizky Ridho itu adalah pemain yang paling konsisten di lini pertahanan bersama J. Itses. Ya seharusnya J dan Rizky itu bermain secara bersamaan dari awal. Ini 2 pemain yang sebetulnya tidak tergantikan. Oke, kita lagi-lagi serahkan kepada Shin Tae-yong. Dia punya pertimbangannya sendiri untuk tidak memainkan Rizky Ridho dari awal. Tapi Shane Patinama dimainkan sebagai starter. Di round 3 ini Shane Patinama sebelumnya belum pernah bermain sebagai starter. Dan Kelvin yang biasanya bermain di sebelah kiri sebagai wingback, kenapa dimainkan di center back? Nah ini semua kan jadi muncul pertanyaan yang membuat para netizen plus 62 kita ya kan semua bereaksi. Betul kan? Semua bereaksi bahwa ini kenapa Shin Tae-yong melakukan begitu banyak perubahan yang sebetulnya tidak perlu sebegini banyak. Ya mungkin kalau Asnawi oke. Why Witan? Why Rizky Ridho tidak dimainkan? Dan sorry saya lupa. Kenapa Tom Hee gak dimainkan? Ini kita akan ngomongin dia nih kan. Nah, karena Tom Hee kan di match sebelumnya kan kasih assist. Jadi kalau ada begitu banyak pemain yang gak dimainkan, gimana kita mau lihat permainan yang rapi dari timnas kita? Oke, dari segi ball possession timnas kita unggul.
Tapi sepak bola itu kan bukan saja dari segi ball possession untuk meraih kemenangan. Ya kan contoh nih, saya kasih contoh ya. Di Piala Dunia lalu Maroko, mereka bisa mengalahkan Portugal pada saat Portugal itu ball possessionnya 73%. Yes. Mereka menang 1-0. The next match lawan Prancis, Prancis pinter. Mereka tahu Maroko akan bertahan kalau mereka menyerang. Prancis nggak mau nyerang. Prancis mainnya sepak bola reaktif. Memancing mereka untuk Memancing maju. mereka untuk gitu maju. kan. Seperti yang terjadi juga di Betul. pertandingan semalam. Mirip, benar. Nah mirip, seperti yang terjadi juga. Jadi pada saat para pemain Maroko menguasai bola, Prancis defense-nya solid, disiplin, nggak mau kecolongan dari counter Maroko, ya possession Prancis itu ya silakanlah. Soccer people ya, soccer people kan namanya. Nah, saya juga harus hafal soccer people. Boleh lihat lagi ya pertandingan Makanya tersebut. sering-sering kesini. Oke siap, ini kan baru pertama. Benar. Dan dalam keadaan galau nih. Oh, iya. Oke, terus boleh dicek lagi, Prancis itu ball possession-nya di bawah 50%, lebih unggul tuh Maroko. Tapi yang menang Prancis 2-0 pula. Yes. Artinya ball possession is not everything. Efektivitas di depan. Kalau playmakernya gak dimainin dari awal, Yap. back yang memang mainnya bagus gak dimainin dari awal, pemain yang sebelumnya bermain bagus gak dimainin dari awal, gimana kita mau melihat timnas kita bermain secara rapi, bermain mengandalkan kekompakan, bermain secara efektif. Betul. Nah ini kan terbukti ya, bagaimana yang membuat gol atau mencetak skor gitu ya, memperkecil ketertinggalan kita adalah the professor, Tom Hey gitu ya. Memang ketiadaan Tom Hey di babak pertama ini membuat Indonesia sering menyerang lewat flank di babak awal gitu ya. Nah sayangnya masalahnya di sini sayap kita tuh kurang optimal karena beberapa kali melakukan kesalahan. Nah ini kan seperti yang tadi Bung Binder juga udah bahas gitu ya. Yang jadi pertanyaan gitu ya, saya mengira-ngira gitu ya, apa yang berusaha ditonjolkan STY gitu di sini? Nah, saya terus terang sampai hari ini, jujur ya, saya satu-satunya yang saya tidak bisa prediksi itu adalah starting lineup dari Indonesia. Ini kalau kita ingat episode lalu persis ya, copy paste-nya Bung Akmal. Jadi Bung ada yang nggak bisa kita tahu di dunia ini. Jodoh, mati, ya kan rezeki sama starting lineup dari STY. Dan sebetulnya kita juga nggak bisa langsung sekarang kita menghakimi STY. Setuju. Walaupun saya juga tadi mengatakan ini kan tanda tanya kenapa gak mainin ini, kenapa gak mainin itu. Jadi kita semua ini penasaran. Dan saya juga sampai kita rekam ini belum mendapatkan informasi kenapa rotasi ini dilakukan sedemikian besar. Ya. Yes. Tapi ada juga dalam beberapa pertandingan STY melakukan rotasi, it work. Like Malik Rizaldi. Dimainkan sebagai starter untuk pertama kalinya. Lawan Bahrain kan bagi timnas Indonesia berhasil. Jadi mungkin Sintang ingin melakukan rotasi lagi untuk mengejutkan China. Kan pasti nih tim analis China nih sudah membaca pemain ini, pemain itu. Tapi pemain yang diturunkan itu juga gak bisa perform. Betul. Nah jadi nih kalau kita hanya menghakimi Sintayong, ya saya juga bingung juga sih kalau kita hanya menghakimi Sintayong. Karena pemain-pemain yang diberikan kesempatan untuk tampil juga gak bisa perform. Tapi ada gak sih mungkin kita berpikir gitu ya, mungkin dengan 3 hasil tidak pernah kalah gitu ya. Kemudian ya, yang namanya pemain, mungkin ini saya mencoba positive thinking ya Bung Binder ya. Bagaimana kayak dia ingin terus mencoba, sebenarnya terus mencoba melihat potensi dan rotasi-rotasi yang mungkin akan works gitu. Tapi mungkin nyobanya di laga yang kayaknya buat kita nih harusnya menang. Ini kayaknya dia kenanya di sini gitu ya. Betul, karena ini kan bukan pertandingan friendly ya. Iya, bukan friendly match. Bukan betul. Friendly match. Menentukan poin dan posisi. Betul, dan ada peluang bagi timnas kita untuk berada dalam posisi yang lebih ideal lagi ya. Betul. Artinya peluangnya akan semakin terbuka untuk meraih kemenangan. Tapi kan kita juga perlu memahami bahwa para pemain itu di atas lapangan nggak bisa menjalankan perannya. Artinya contohnya begini, seperti ada Shane Patinama di sebelah kiri, apa sih sebetulnya tugas dia sebagai wingback? Wingback itu kan akan lebih ofensif ya, nyerang, tapi harus turun ke belakang. Beberapa kali saya melihat sektor sebelah kiri itu terbuka. Asnawi juga untuk menyerang dan turun. Asnawi pada saat menyerang terlalu lama menguasai bola, delaynya lama. Para pemain China itu main seperti belum makan 3 hari. Iya, seperti belum makan. Wah, galak banget. Jadi ada 2 pemain China yang mengawal 1 pemain kita. Kalau para pemain kita terlalu lama megang bola, momentum itu hilang untuk passing. Nah jadi saya melihat juga para pemain ini sepertinya tidak bisa menjalankan perannya. Justru saya melihat Nathan mainnya terlalu bagus di pertandingan semalam. Dia jatuh bangun di tengah sendirian. Ivar Jenner not bad juga. Ya lumayan dia bagus juga.
Kita nyambung soal taktik dan pergantian gitu ya. Masuknya Tom Hey, Marcelino dan beberapa pemain lain di babak kedua memang kita harus akui berhasil mengubah permainan kita meskipun maybe it was just too late gitu ya. Karena vibes-nya kayaknya sudah tertinggal gitu kan ya. Nah, kita menekan terus di babak kedua, ball position juga kita jauh banget berbeda dari yang babak pertama. Bung Minder ngeliatnya gimana? Ya, saya melihat di babak kedua memang timnas kita lebih dominan karena China-nya memilih untuk bertahan total. Jadi China para pemainnya bukan pakai taktik parkir bis. Bukan. Tapi parkir pesawat. Parkir pesawat ini kan lebih sulit, ya kan lebih lebar gitu. Ini pesawat mereka parkir, ya jadi para pemain kita memang menguasai bola. Tapi how many total chances? Cuma 2, salah satunya gol. Jadi artinya dari segi taktik China sudah unggul lebih dulu daripada timnas kita. Pelatih mereka sudah tahu apa yang perlu dilakukan untuk menyulitkan para pemain Indonesia create chances. Ya silakan Anda mau pegang ball possession, silakan pegang ball possession. Tapi kami akan bertahan untuk menyulitkan Anda dalam creating chances. Kalau tidak bisa creating chances, gimana caranya mau mencetak gol? Jadi sebetulnya sepak bola ini kan permainan taktis. Betul. Nah dari segi taktik, ya pelatih China ini walaupun ini adalah penentuan juga sebetulnya bagi pelatih China. Kalau kalah lawan Indonesia, sudah dirumorkan kemungkinan dia akan dipecat. Betul. Tapi ternyata pelatih ini pintar juga. Dia minta para pemain pokoknya nunggu ya setelah unggul 1-0. Sebelumnya mereka berani keluar menyerang. Tapi menurut saya itu keputusan paling realistis buat Cina karena dia tahu bagaimana mengakui satu Indonesia tuh pertahanannya bagus. Betul. Yang kedua ngambil bola cepatnya Indonesia serangan baliknya juga cepat sebenarnya. Makanya mereka bertahan untuk nggak akan gue kasih kesempatan gitu karena once kita kebobolan Indonesia bisa baliknya mungkin cepat banget. Gitu. Betul sekali, makanya mereka juga di babak kedua itu banyak dramanya juga, jatuh lama bangun ya. Ini sekarang kan kita juga gak bisa ngomong curang ya kalau hal seperti ini, karena hal seperti ini ya banyak juga dipakai oleh tim-tim lain ya. Tapi kan kalau para pemain kita kan gak seperti itu ya. Para pemain kita kan fokus untuk bermain bola, tapi ya pada saat ada beberapa perubahan yang terjadi di line up ya agak sulit ya. Jadi ini kan bukan klub ya, ini timnas. Mereka kan jarang bermain ya, artinya gak selalu bermain setiap pekan. Pada saat mereka berkumpul, mereka main di first match lawan Bahrain, sinerginya sudah bagus, chemistry-nya sudah bagus. Ternyata di second match lawan China yang pengen dapat 3 poin, ada perubahan-perubahan yang dilakukan di sektor-sektor yang vital. So how you can maintain the teamwork? Wajar mainnya nggak sesuai ekspektasi kita. Bahkan ada yang mengatakan, ini bukan saya yang mengatakan, ini netizen, bukan saya. Ya sorry to say, timnas main tarkam, saya kaget dengan istilah-istilah seperti ini. Dan saya selalu mengatakan kepada netizen kita, ya kalau hanya dengan 1 kali kekalahan Indonesia kalian bisa se-ekstrim seperti ini, artinya kalian tuh bukan supporter timnas Indonesia. Dilanjutkan juga sekarang diramaikan dengan muncul kembali gitu ya tagar-tagar atau seruan stay out. Kita pernah mendengar ini beberapa waktu yang lalu, kemudian pembuktian bisa diberikan, kemudian kita pengen stays gitu ya, kemudian hanya dengan 1 kekalahan kemudian muncul lagi. Jadi memang pergolakan ini nampaknya, ayolah kalau kita ibaratkan ini sebagai pernikahan, bukannya kita harus selalu mendukung dalam suka dan duka gitu kan. Dan masih ada banyak hal yang nampaknya bisa kita lakukan di kedepannya. Tentunya support positif masih terus sangat dibutuhkan gitu ya Bung ya. Yes betul, artinya jangan cuma pada saat timnas menang, ya kan kita semua langsung memuji sana sini ya kan. Tapi pada saat timnas imbang apalagi kalah, kita semua langsung menyerang. Nggak boleh. Kalau saya kan namanya kritik sesuai dengan fakta. Jadi saya tidak mengatakan bahwa Sintayong ini jelek, enggak. Saya mempertanyakan kenapa sih sebegini banyak rotasi dilakukan. Saya kan kaget. Itu yang saya kaget. Kenapa? Dan di posisi-posisi yang sebetulnya para pemain yang sebelumnya dimainkan lawan Bahrain tuh mainnya bagus. Kenapa diganti? Nah, ini yang saya juga lagi menunggu. Ada atau enggak sih nanti semacam penjelasan dari Sintayong. Gitu klarifikasi sih enggak, tapi penjelasan aja. Karena saya penasaran sebagai pengamat, saya gak pernah melihat ada tim yang bermain di pertandingan sepenting ini, kemudian pelatihnya melakukan rotasi ya yang cukup signifikan, padahal pemain yang sebelumnya bermain bagus ada di bangku cadangan, kecuali pemain tersebut cedera atau kena akumulasi seperti Sandy Walsh gak bisa main, Asnawi. So itu saya pikir masih wajar, tapi why Rizky Ridho, kenapa Malik Rizaldi, kenapa Shane Patinama dimainkan di sebelah kiri, Kelvin main di center back. Kelvin bisa main di center back tapi dia banyak maju. Tom Hey, kenapa Tom Hey gak dimainkan dari awal? Iya kan? Tom Hey itu memberikan assist.
semua orang mengatakan bahwa kita membutuhkan playmaker. Playmaker itu adalah Tom Hee. Kenapa lawan China gak dimainin Tom Hee? Ini semua ini kan pertanyaan yang saya gak bisa jawab. Ya kan, walaupun banyak sekali yang DM ke saya, kenapa Bung? Kenapa Bung? Kenapa? Hey, saya bukan bagian dari tim kepelatihan Sintayong, saya gak ngerti apa-apa. Mungkin juga ada yang bisikin Sintayong, kita kan nggak tahu juga. Betul ya, dan ya dari tim kepelatihan dia. Iya, dan itu adalah hal yang harus kita terima ya. Ada beberapa hal yang harus kita terima. Mungkin diantaranya satu adalah kekecewaan itu wajar ya. Kekecewaan itu wajar dan ingin bertanya kenapa. Yang kedua, sedih bareng-bareng pasti, betul, karena ini laga yang harusnya kita percaya diri. Seharusnya kita bisa menang. Tapi yang ketiga adalah bagaimanapun juga dia adalah pelatihnya gitu ya. Memang dia harusnya yang paling tahu, dan kita tadi kata Bung Binder bilang kita menantikan sebenarnya penjelasannya. Saya lagi menunggu apakah nanti akan ada penjelasan. Tapi saya pikir kalau sekarang kita semua langsung mengatakan ini pelatih yang nggak benar apa semua, too soon ya. Saya pikir gak fair juga ya. Gak fair juga, karena kan pelatih ini sebelumnya membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia kan setelah cukup lama absen. Ya kan, walaupun dengan babak kualifikasi yang cukup panjang. Dan di Piala Asia U23 masuk sampai ke semifinal. Kok kita bisa begitu cepat ya melupakan itu? Maka itu saya sering mengatakan, ini jujur ya, saya sering mengatakan bahwa para fans dari Timnas atau supporter dari Timnas juga harus bisa sekuat seperti fans dari MU. Iya. Bener, setuju sih sampai harus situ. Harus bisa lebih kuat. Bener sih Bung. Karena mayoritas fans dari MU yang saya bicara langsung, nih jujur, I'm not joking. Bukan artinya saya mau gimmick mau apa, enggak. Saya sering ngobrol sama mereka. Ada yang teman saya, ada yang enggak. Mereka semua dalam kondisi MU sekarang berada di zona papan bawah, mereka mendukung loh. Pelatihnya Ten Hag. Padahal beberapa mantan pemain MU itu gak dukung. Ten Hag begini, Ten Hag begini. Tapi mayoritas fans dari MU, mereka mendukung. Saya sering nanya, kok Anda bisa mendukung? Kalau Ten Hag ini dipecat, ini pemain-pemain pilihan dia, mulai dari zero lagi, bisa hancur ini MU. Walaupun nanti kita gak tahu apa kejelasan dari Ten Hag. Tapi ini suara dari fans, mayoritas fans MU yang saya bicara. Ya kan, saya kan gak bisa bicara dengan semua. Artinya kita juga harus melihat lebih luas lagi. Saya kecewa dengan rotasi Sintayong. Ya kan, saya kecewa dengan permainan Timnas. Karena jujur, saya menunggu pertandingan ini. Walaupun saya dari awal sudah mengatakan ini 50-50. Nggak begitu mudah Timnas kita akan menang. Tapi soal peluang, ini peluang kita lawan tim yang lagi down nih. Sudah kalah nih berkali-kali. Tapi saya juga mau waspada, hati-hati. China pasti all out karena ini hidup atau mati bagi mereka. Tapi gak mungkin saya mengatakan ini waktunya mengganti pelatih. Mana bisa saya mengatakan seperti itu. Pelatih ini melatih sudah cukup lama, proven track record. Kita tunggu next match. Kan masih ada bulan November. Betul. Ya. Dan kita harapkan kalau mau rotasi, ya boleh aja di friendly match. Tapi kan sekarang yang saya menanyakan kepada beberapa teman pagi hari tadi, yang mereka khawatir sekarang bukan soal permainan Indonesia, tapi line up dari Sintayong. Ini mereka khawatir banget, jangan sampai nih nanti. Ya tapi, but I strongly believe ini akan menjadi sebuah pelajaran untuk kita semua lah gitu ya. Kita akan melihat tentunya yang terbaik yang bisa diberikan oleh tim nasional Indonesia di laga ke depan. Tapi kalau ngomongin posisi, kita saat ini berada di posisi kelima. Oke. Ya kan? Dimana harusnya ya kita mudah berada di atas. Tapi menurut Anda peluang yang kita miliki seperti posisi 3 atau 4 ini masih cukup realistis ya? Masih realistis. Masih harusnya. Masih, karena selisih poin dengan tim-tim yang berada di atas, bahkan sampai Australia nggak begitu jauh. Kalau Jepang sudah kemungkinan besar mereka akan lolos lah ya. Karena mereka belum terkalahkan, baru kemasukan 1 gol dari 4 match. Yang mereka kan poinnya sudah jauh lebih banyak ya daripada kita. Tapi saya pikir untuk bersaing dengan Bahrain, China dan Arab Saudi ada peluang kita. Ya, jadi di November ini pada saat kita menjadi tuan rumah, nah repotnya tuan rumahnya lawan 2 tim kuat juga. Yes, Jepang dan Arab Saudi. Nah ini jadi ya gimana ya, saya sayangkan juga harusnya menang ya kita lawan China ya. Itu tapi ya udahlah. Sekarang ini kan ada November nih. Kita harus lihat ke depan. Nah Jepang sama Arab Saudi, kita boleh optimis, tapi kita juga harus realistis. Jangan banyak sekali yang sekarang seperti saya lihat sebelum pertandingan kemarin, apakah itu di sosial media yang platform A, platform B, platform C, platform D, mungkin sampai Z. Timnas pasti menang, Timnas pasti menang. Di kehidupan kita aja gak ada yang pasti, apalagi di sepak bola, ya kan? Kata pasti itu yang saya bingung.
Yang orang-orang pada pakai kata pasti. Bentuk harapan, Bung, bentuk Harapan afirmasi positif gitu. Harapan saya juga maunya Indonesia main di Piala Dunia, tapi kan saya tidak bisa mengatakan Indonesia pasti akan main. Yang kita bicara itu soal peluang, seperti yang Anda tanya peluang. Of course we have a chance. 1% pun itu peluang. Ya betul. Tapi bagaimana 1% ini bisa kita majukan menjadi 100%? Ya para pemain sekarang harus juga introspeksi. Yang melakukan kesalahan harus tahu, oh saya melakukan kesalahan. Nanti next saya gak boleh melakukan seperti ini. Shin Tae-yong juga harus lebih teliti dalam menentukan starting lineup. Ya harus seperti apa starting lineupnya, dan harus bisa membaca, ya atau paling tidak harus bisa memprediksi kira-kira strategi dari tim lawan seperti apa. Karena yang saya baca beritanya di press con, Shin Tae-yong juga mengatakan dia tidak pernah menyangka China itu akan main long ball. Betul. Atau kick and rush. Nah artinya kan seharusnya tim analisnya tuh sudah harus bisa mengantisipasi hal seperti ini. Ya kan paling tidak kalau tim lawan mainnya dengan cara yang berbeda, antisipasi kita ini seperti apa dari segi taktik. Tapi antisipasi itu kan saya tidak melihat bisa dilakukan. Karena dari segi peluang timnas kita gak bisa banyak menciptakan peluang. Nah mungkin ini juga yang menjadi evaluasi ya Bung ya, untuk betul. Tanggal 15 dan 19 November mendatang, di mana kita akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi di kandang kita, di GBK gitu ya. Mungkinkah, nanti salah lagi kalau misalkan aku bilang kayak pasti kita bisa mencuri poin, nggak gitu. Tapi kayak harusnya kita mampu untuk mencuri poin dengan memanfaatkan kondisi bermain di kandang dengan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia. Oke, saya tadi mengatakan Jepang kemungkinan besar akan lolos, Jepang tim yang kuat, bla bla bla. Tapi Jepang juga kan tidak invincible. Yang main juga manusia semua kan. Ya kan? Jadi artinya kalau yang namanya poin kita bisa dapat poin. Jepang poinnya 10 ya? Iya, karena kita bisa mendapatkan poin. Iya, pasti bisa. Tapi apakah timnas kita bisa bermain rapi atau enggak? Nah, ini masih tanda tanya. Jadi taktiknya harus taktik timnas kita nih harus sesuai. Jadi ya kembali kepada tim analis harus mempelajari berbagai rekaman pertandingan dari timnas Jepang. Biasa pelatih itu kan punya taktik-taktik yang berbeda kan, Shin Tae-yong juga punya kan. Nah beragam taktik. Nah pelajari taktik dari Moriyasu ya, pelatih dari Jepang itu seperti apa di pertandingan A, B, C. Kalau dia pakai ini antisipasi kita, taktik itu sangat penting. Maka itu banyak yang sering ketawa pada saat saya mengatakan bahwa sepak bola itu permainan taktis. Mereka ketawa. Loh kan ada Messi, ada Ronaldo. Iya, kalau Messi dan Ronaldo gak ngikutin taktik juga timnya gimana mau menang? Bubar. Iya bubar, karena yang main kan 11 pemain. Betul. Jadi lawan Jepang dan lawan Arab Saudi, ya walaupun masih bulan depan, tapi waktu ini kan berjalan ke depan cepat loh. Betul. Bentar lagi akan November, bentar lagi tahun baru. Desember, iya kan? Enggak itu. Tahun baru sih masih agak berasa lamanya. Cuma kalau bulan depan ini ya benar-benar 1 bulan lagi deh sekarang. Dekat, iya. Jadi harus siap, harus benar-benar siap. Tapi saya bisa katakan bahwa Jepang dan Arab Saudi bukanlah invincible. Bukan artinya mereka tidak bisa dikalahkan. Segala sesuatunya bisa saja terjadi di sepak bola. Tapi kita juga sebagai supporter harus merendah. Kenapa kita harus merendah? Untuk meroket. Merendah untuk meroket ya Bu? Iya dong. Paling enak ya Bang kayak gitu? Paling enak begitu, kita merendah saja, kita low profile. Kita nikmati sekarang timnas kita sedang bersaing di level dunia. Bersaing ya. Which is itu sudah membanggakan. Ya, sudah membanggakan. Kalau bagi saya membanggakan. Kapan sih timnas kita main di kualifikasi Piala Dunia away to Arab Saudi? Betul. Ya, away to Bahrain. Kualifikasi Piala Dunia di tahap yang kita bisa lolos. One step lagi nih sebetulnya kan round 3. Atau kalau gak bisa lolos dari round 3 ke round 4 dan selanjutnya. Kapan nih? Saya gak pernah merasakan ini. Terus nanti kita akan away ke Australia. Baru aja kita away ke China. Ini kan masa yang perlu kita nikmati, kita happy, kita support timnas kita, tapi jangan dikit-dikit juga kita berisik. Para pemain itu kan main bukan untuk kalah, para pemain itu main untuk menang. Betul. Oke, saya pikir kalau mereka membuat kesalahan, mudah-mudahan mereka bisa introspeksi kesalahan mereka perbaiki, mereka benahi, di match selanjutnya mereka bisa bangkit. Contoh itu China lawan Indonesia semalam ya. Saya kira, ya ini kan perkiraan saya, China sudah dibantai ya beberapa match. Mungkin stadium nggak akan rame. Rame itu mereka dukung. Rame itu stadion. Iya kan, itu memberikan juga motivasi bagi para pemain. Ayolah, kita main di kandang lagi. Kita harus coba untuk meraih kemenangan. Jadi kita pun pakai mindset seperti itu. Kita dukung terus. Harapan itu masih ada. Ya, apapun bentuk harapan itu perlu kita jaga. Tapi kalau dari Bung Binder sendiri, hal mendasar sekali yang akan menjadi evaluasi, yang harus menjadi evaluasi
saat menghadapi Jepang terutama dengan Arab Saudi? Decision making. Decision making. Ya, pengambilan keputusan di atas lapangan. Jangan terlalu lama delay dalam passing atau dalam shooting. Kalau terlalu lama bawa bola, ya udah pasti bola itu kerebut. And that's what happened lawan China, lawan Bahrain juga beberapa kali itu terjadi. Dan dalam situasi bola mati, set piece. Timnas kita dalam 2 pertandingan ini kemasukan 3 gol dari set piece. Lawan Bahrain 2, lawan China 1. Set piece ini juga harus bisa diantisipasi. Nah, artinya dari tim pelatih atau tim analis ini harus bisa membuat para pemain paham apa yang harus mereka lakukan lawan tim-tim yang berbeda ini. Mungkin Jepang set piece-nya seperti apa, Arab Saudi seperti apa. Contoh sekarang di Inggris, di klub-klub di Inggris, mereka sudah punya yang namanya pelatih khusus set piece. Jadi pelatih ini khusus melatih para pemain untuk menghadapi set piece dan untuk bisa menyikapi set piece. Jadi banyak tim juga sekarang di Premier League yang bisa mencetak gol dari situasi bola mati. Nah, saya harapkan timnas kita juga bisa memanfaatkan situasi bola mati. Kan nggak harus secara open play mencetak gol. Contoh di pertandingan semalam, gol tercipta dari Tom Hay dari lemparan ke dalam Arhan. Itu juga kan situasi bola mati. Betul. Tapi kan Arhan tidak selalu menjadi starter. Artinya coba dari corner, coba dari free kick juga. Oke. Nah, ini kita ke informasi lanjut, ke informasi lainnya. Sebenarnya bukan informasi lain, tapi ini masih berkaitan dengan kabar protes Indonesia ke AFC nih, Soccer People ya, terkait kepemimpinan wasit pada laga melawan Bahrain kemarin. Kita mau update informasinya, di mana manajer timnas Indonesia Sumarji mengatakan AFC menolak protes dari PSSI dan malah menyarankan untuk mengirimkan surat lebih lanjut kepada FIFA. Sebenarnya PSSI juga udah melaporkan kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf ke FIFA, tapi FIFA malah meminta PSSI mengirim surat ke AFC. Nah, ini rasanya seperti di pingpong gitu ya. AFC juga menjelaskan jika skor akhir 2-2 tidak akan berubah. Tapi ya iyalah ya, udah nggak ngaruh juga gitu untuk berubah hasilnya. Gimana nih Anda melihat ini? Saya tidak sepakat dengan mereka yang mengatakan tidak boleh menyalahkan wasit. Bahkan dengan beberapa orang yang saya bicara, ada juga beberapa mantan pemain, mereka sampai mengatakan Indonesia itu menang, nggak imbang. Karena sebetulnya 97 menit plus itu wasit bisa saja meniupkan peluitnya. Contoh pertandingan semalam, 99 menit plus udah dia tiup peluitnya. Padahal ada pemain China yang mendapatkan perawatan pada saat masa injury time. Kenapa gak yang wasit yang di Bahrain, kenapa gak dia tiup peluitnya kan? Jadi saya pikir protes itu wajar. Kalau memang protesnya tidak ditanggapi, ya lanjut ke step yang lebih tinggi, yaitu ke FIFA. Dan protes ini kan juga saya sebetulnya kan belum tahu ya, protes ini apakah meminta AFC menindak itu wasit, atau meminta penjelasan dari AFC, atau seperti yang sekarang banyak narasi yang apa itu kalau istilah netizen kita ngalur ngidul ya? Ngalur ngidul, ngetan ngulon. Nah itu, bahwa Indonesia minta rematch, saya sih gak yakin minta rematch. Siapa yang minta rematch, ya kan? Kan yang dipersoalkan kan adalah wasit. Ini wasit kenapa menambah waktu? Artinya kan perlu juga diselidiki oleh AFC atau FIFA. Ya terus kejar. Karena jelas Indonesia dirugikan. Betul, karena sebuah tindakan yang jelas dan merugikan. Dalam pertanyaan kenapa lo nggak tiup peluitnya? Iya betul. Kan? Kenapa terlalu lama gitu ya? Boleh lebih, itu hak dari wasit. Tapi lebihnya ini kan juga ya harus dilihat dong seperti apa mau main sampai besok. Itu pertandingan sampai 24 jam. 2 hari kita kalau nggak ngegolin. Nah itu, kalau nggak ada golin mainin terus kan nggak bisa seperti itu juga. Ada batasan-batasannya dan seharusnya wasit itu sudah paham. Betul, oke. Wah, Bung, terima kasih sekali udah meluangkan waktunya bersama dengan Soccer Lover. Terima kasih Soccer People yang sudah menyaksikan. Sekali lagi kami berdua sepakat bagaimana memang kesalahan telah dilakukan, mungkin akan ada menjadi catatan dan pembelajaran. Kita harapkan tim Garuda akan kembali terbang tinggi, kembali berdiri tegak, kembali bangkit lagi dan membawa Indonesia sampai ke titik akhir yang paling tinggi. Setuju, Bung? Iya, betul. Seperti yang saya selalu edukasi kepada netizen kita yang juga merupakan supporter, ya dalam keadaan apapun namanya supporter kita harus mendukung. Ya kalau saya sebagai pengamat saya hanya menyampaikan sudut pandang saya, kritikan yang perlu. Ya itu saja, tapi bukan kritikan yang untuk menjatuhkan. Nggak mungkin saya akan mengatakan STI out, tidak mungkin. Nggak fair, pelatih ini
juga kita lihat progresnya cukup baik melatih timnas kita. Gak bisa satu aja ini kekalahan langsung penghakiman yang besar-besaran, gak boleh. Ini kan semacam judgement. Saya pikir kasih waktu, kita tunggu bulan November seperti apa. Betul. Kita tetap support lah. Semua telah dan akan terus bekerja keras, doa kita juga gak boleh putus. Oke, kita ketemu lagi di lain kesempatan Soccer People. Ciao, sehat-sehat ya.